Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan juga oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ini tentang kasus yang ditemui oleh Buya Hamka. Maka suatu ketika beliau melawat ke Surabaya tahun 1957, bertemu dengan seorang pemuda dari Maninjau, ya sekampung lah sama Buya Hamka. Ketika itu pemuda itu menyampaikan salam mertuanya kepada Buya Hamka, terima kasih atas buku tasawuf modernnya. Ternyata apa? Laki-laki ini, pemuda ini menikah dengan seorang perempuan yang beragama Katolik. Dia Muslim. Karena dia menikah dengan perempuan itu di Maninjau sana, dia sudah tidak dianggap keluarga. Artinya putus dengan keluarganya di Maninjau sana. Kemudian dia menceritakan kepada Buya Hamka, gimana kamu kok bisa menikah dengan perempuan Katolik? Sambil tersenyum, pemuda itu berkata sama Buya Hamka, ya awal-awal kami menikah di gereja. Kalau di gereja ini berarti kan dibaptis dulu ya. Setelah itu kami ke penghulu, ke KUA, menikah lagi di KUA. Karena kan di negara kita ini pernikahan campuran itu akan sah, pernikahan beda agama sah jika dilaksanakan secara agama masing-masing. Kalau menurut agama masing-masing sah, maka itu akan diakui oleh negara. Nah, lalu dalam perjalanan pernikahannya itu diceritakan kepada Buya Hamka, karena Buya Hamka menceritakan juga dalam tafsir ini, laki-laki itu berhasil mengislamkan istrinya. Di 3 bulan awal masih agama Katolik, tapi 6 bulan kemudian berhasil mengislamkan istrinya. Dan itu pun sembunyi-sembunyi dari keluarganya, dari ayahnya, kan ayah ibunya Katolik juga. Tapi tidak terbatas di situ, laki-laki itu mengantarkan istrinya untuk bergabung kepada Aisyah di Yogyakarta, ibu-ibu Aisyah di Yogyakarta. Nah, mengikuti kegiatan-kegiatan di Aisyah. Jadi Islam di situ dia dapat ya semakin yakin untuk memeluk Islam istrinya. Lalu kebetulan ayahnya ini suka membaca dan orangnya kritis. Nah, laki-laki ini menyediakan buku-buku yang berkualitas tentang Islam. Nah, ketika itu ayahnya membaca salah satu buku yang dikarang oleh Buya Hamka, nama bukunya Tasawuf Modern. Nah, dari situlah ayahnya tertarik dengan Islam. Nah, maka masuk Islam ayahnya beserta ibu mertuanya, bahkan beserta sebagian saudara istrinya juga masuk Islam juga. Buya Hamka lalu tanya, cara apa lagi selain itu yang kamu lakukan? Laki-laki itu menyatakan, saya dalam keluarga memerankan sebagaimana Islam yang sebenarnya. Saya menyayangi istri saya, dan itu dilihat oleh keluarga istri saya, terlebih mertua. Saya kadang mengantar istri ke gereja, mengantar aja nggak masuk, mengantar istri ke gereja. Kemudian juga saya hormati orang tua dengan penghormatan yang penuh. Kemudian saya juga menjalankan Islam dengan penuh ketaatan dalam rumah itu. Saya juga seling berdiskusi, menyikapi keluarga istri itu dengan baik, dengan cara Islam, dengan cara senyum, menyapa, dan ya dengan cara Islam. Maka mereka tertarik dengan itu. Kata Buya Hamka apa? Oh, ternyata dalam pernikahan kamu itu ada rencana. Kata laki-laki itu, iya, menjalankan rencana Tuhan. Buya Hamka menceritakan ini ketika menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang mengharamkan menikahi perempuan-perempuan musyrik. Tapi kisah ini Buya Hamka jelaskan dalam tafsir ayat Quran surah 221. Maka artinya apa? Ini ingin menjelaskan bahwasanya yang dimaksud perempuan musyrik itu ya sebagaimana turunnya ayat itu. Ketika orang-orang musyrik yang sudah tidak berdamai dengan Islam atau memusuhi Islam, itu yang haram untuk dinikahi. Tapi kalau ada maslahah dalam pernikahan itu, agama laki-laki memang kuat, dia bisa menampilkan wajah Islam sehingga bisa berdakwah pada keluarga orang yang dinikahinya,
Ini diantara kemaslahatan sebagian ulama membolehkan menikahi wanita-wanita dari ahlul kitab. Nah, jadi boleh menikahi wanita ahlul kitab selama laki-laki tersebut itu kuat keimanannya, termasuk akidah ya, kuat ekonominya, bisa menampilkan wajah Islam ketika berinteraksi dengan keluarga istrinya yang non muslim tersebut.